Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jihan Adila dengan NIM 21006064 dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang akan menjelaskan materi mata kuliah asesmen non-tes dengan materi wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara atau interview adalah suatu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi secara tatap muka atau langsung, di mana informasi yang telah diperoleh tersebut dinyatakan dalam tulisan atau direkam. Adapun tujuan dari wawancara yaitu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung, memperoleh data yang benar, serta pelengkapan penelitian dan penyelidikan. Sedangkan untuk kegunaan wawancara sendiri, yaitu pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecekan apakah aspek relevan tersebut telah dibahas atau dinyatakan sebelumnya. Selanjutnya masuk kepada jenis wawancara. Wawancara itu terbagi 8. Yang pertama, wawancara terpimpin, yang biasanya dilakukan dengan cara memandu orang lain selama berlangsungnya kegiatan penggalian informasi tersebut. Yang kedua, yaitu wawancara bebas. Berkebalikan dengan wawancara terpimpin, proses wawancara bebas ini lebih cenderung membebaskan responden untuk memberikan jawabannya. Yang ketiga, yaitu wawancara bebas terpimpin, di mana memadukan kedua bentuk, wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Artinya, pewawancara memimpin suatu wawancara tersebut dan yang diwawancarai juga boleh bebas dalam mengungkapkan apa pendapatnya. Yang keempat yaitu wawancara terfokus pada kelompok. Dalam wawancara tersebut, seorang pewawancara akan dikelilingi oleh beberapa responden yang berbentuk kelompok untuk membahas mengenai permasalahan yang telah mereka hadapi. Lalu yang kelima, wawancara psikodiagnostik. Wawancara ini berguna untuk menggali banyak informasi, mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh seseorang. Jenis wawancara yang keenam yaitu wawancara tradisional, merupakan bentuk wawancara lain yang memiliki sifat konvensional. Biasanya wawancara ini dilakukan hanya dengan proses tanya jawab. Selanjutnya, wawancara persuasif. Sesuai dengan namanya, wawancara persuasif ini biasanya akan memberikan ajakan-ajakan tertentu, tidak hanya untuk mencari sekedar informasi. Jenis yang terakhir yaitu wawancara informatif, dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi dari seseorang. Materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk pedoman wawancara. Terbagi 2. Yang pertama, pedoman wawancara terstruktur, di mana pedoman yang tersusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Dan yang kedua, pedoman wawancara tidak berstruktur, yaitu hanya memuat garis besar dari pertanyaan yang ada. Adapun bentuk pedoman wawancara yaitu 1. Wawancara informal dengan pendekatan percakapan. 2. Wawancara dengan pendekatan panduan umum. 3. Wawancara standar dan terbuka. Dan yang keempat, wawancara tertutup dengan respon tertutup. Bagi pewawancara, kita perlu mengetahui panduan wawancara yang baik untuk mengakui 4 fakta penting dari interaksi sosial manusia yang dapat mempengaruhi apa yang orang mungkin katakan kepada pewawancara. Adapun fakta tersebut yaitu 1. Pertanyaan penelitian bukan pertanyaan wawancara. 2. Jika Anda bertanya, mereka akan menjawab. 3. Teori pendukung berbeda dari teori yang digunakan. Dan yang terakhir, wawancara adalah acara sosial. Selanjutnya masuk kepada pengadministrasian dan teknik pengolahan hasil wawancara. Terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang harus dilakukan dalam tahapan ini yaitu pilih pengaturan dengan sedikit gangguan, jelaskan tujuan wawancara, perhatikan persyaratan kerahasiaan, jelaskan format dari wawancara, lalu tunjukkan berapa lama wawancara akan dilakukan, lalu beritahu mereka cara menghubungi pewawancara nanti jika mereka mau. Lalu tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pertanyaan sebelum memulai wawancara. Dan yang terakhir,
Minta izinlah kepada narasumber untuk mereka wawancara tersebut atau bawalah seseorang untuk membuat catatan mengenai wawancara. Setelah selesai tahap persiapan, tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, di mana yang harus dilakukan pada tahapan ini yaitu 1. Kadang-kadang verifikasi melalui perekaman dengan tape recorder jika digunakan dapat berfungsi. Yang kedua, ajukan 1 pertanyaan sekaligus. 3. Berusaha untuk senetral mungkin. Keempat, dorong respon dengan anggukan kepala sesekali agar terlihat menarik kepada jawaban diberikan. Yang kelima, hati-hati dengan penampilan saat mencatat agar responden tidak tersinggung. Yang keenam, menyediakan transisi antara topik utama ke topik lain. Dan yang terakhir, jangan kehilangan kendali dalam wawancara dilakukan. Setelah 2 tahap tadi selesai, selanjutnya pada tahap terakhir yaitu tahap setelah wawancara. Yang harus dilakukan yaitu pastikan apakah tape recorder jika digunakan berfungsi sepanjang wawancara atau tidak. Yang kedua, buat catatan apapun pada catatan tertulis pewawancara, misalnya untuk mengklarifikasi goresan apapun, memastikan halaman diberi nomor, mengisi semua catatan yang tidak masuk akal dan lain-lainnya, agar bisa ditanyakan kembali pada nantinya. Dan yang terakhir, tulisan pengamatan yang dilakukan selama wawancara, seperti kesan dan pesan atau lainnya. Sekian penjelasan materi tentang wawancara oleh saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.